Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan kegiatan transformasi pembelajaran melalui pembelajaran mendalam. Kegiatan ini didasari oleh sebuah kondisi yang berasal dari kegiatan pendampingan dan pengamatan di beberapa sekolah binaan yang menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran masih terpusat pada guru, sehingga pembelajaran hanya berorientasi pada penyelesaian kurikulum saja, belum mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter peserta didik kita. Di samping itu, dari hasil asesmen nasional yang melahirkan capaian mutu di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso dan Situbondo yang merupakan naungan di bawah cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso, capaian mutu yang diraih masih pada kategori rendah dan sedang. Oleh karena itu perlu dilakukan transformasi pembelajaran melalui pembelajaran mendalam, sehingga pembelajaran tidak hanya ditekankan kepada penguasaan konsep saja, tetapi dikembangkan juga pembentukan identitas dan kreativitas peserta didik. Di Kabupaten Bondowoso, ini masih pada tataran rendah dan sedang. Siswa memiliki kemampuan dasar dalam memilih, menyiapkan, dan mengolah sayur menjadi makanan yang menarik, sehat, dan lezat. Ini kenapa saya rancang per-part, karena ini nanti tujuan akhirnya ada penugasan-penugasan. Yang berikutnya, indikator berikutnya, siswa mampu membuat karya atau proyek kreatif, poster, video, kampanye digital, vlog, atau resep sehat untuk mengkampanyekan pentingnya makan sayur. Siswa dapat melakukan observasi sederhana terhadap kebiasaan makan sehat di sekolah maupun di rumah dan mampu menyusun laporan serta refleksi hasilnya. Yang keempat, aspek perilaku. Ini yang diharapkan terjadinya peningkatan nyata dalam kebiasaan makan sayur sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Indikator kedua, siswa mulai membawa bekal sehat karena di sekolah mereka itu melihat HP, kemudian Google atau AI gitu Pak. Jadi mereka tinggal menuliskan. Itu ada kesulitan saya supaya benar-benar belajar. Berarti bukan dari kemampuannya sendiri ya? Nanti saya inginnya itu biar anak sesuai dengan kemampuannya sendiri. Jadi kelemahannya di situ ya. Terus yang mau dilakukan Bu Ani bagaimana nanti pada saat yang ngajar di kelas? Setelah saya sampaikan konsepnya, saya itu nanti setiap siswa itu
mencari berita yang terdekat saja Pak, di sekitar lingkungan sini Gimana saja. contohnya kayak Misalnya tentang kenaikan harga cabai atau kenaikan harga BBM di sekitar sini, Oh. atau mungkin berita-berita yang ada di sekitar sekolah. sekolah? Dan yang terakhir itu ada B sama dengan beda atau selisih. Semisal kita punya barisan aritmatika itu 2, 4, 6. Jadi kan antara jarak selisih dari 2 ke 4 kan 2. Jadi itu selisihnya 2. Atau bisa dibilang B sama dengan 2. Kalau misalnya untuk mencari bedanya itu dari 4 dikurangi U3 itu boleh nggak? Boleh. Sama aja sih. Berarti kesimpulannya kalau bilangan aritmatika itu bilangan yang tiap sukunya tuh ada selisih yang tetap gitu ya. Iya. Beraturan gitu kan? Iya. Terus mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung, bisa kita diskusikan. Ngerti sih. Gampang berarti kan? Ini masih belum ada kendala dalam pengertian. Iya. Oh iya. Materinya bisa diterima juga. Jadi matematika seru kan? Seru banget. Seru banget. Aku jadi kepikiran buat ambil matematika lagi. Oh iya. Teman-teman juga nggak harus merasa sulit banget sih. Mohon maaf ya. Kita jadi praktik ya. Oke, tepuk tangan untuk Bima dan Pak Herman ya. Monggo Borik, ini masukan. Saya 2, setelah itu mungkin Dian ya. Oke, monggo. Terima kasih. Sebenarnya beberapa tadi sudah disampaikan oleh Bu Indah. Kalau kita lihat tadi di programnya, itu tadi ada kekurangan di kegiatan Pak Iman, tapi beliau sudah melengkapi. Jadi memang ide yaitu kolaboratif itu, apalagi temanya isunya mengenai lingkungan, itu memang butuh sebuah konsistensi dalam menjalankan. Saya pernah punya pengalaman yang mungkin nanti bisa diadopsi beberapa, yaitu Gelastik, gerakan sekolah tanpa sampah plastik. Langkah yang dilakukan pertama adalah mensosialisasikan pada semua siswa, warga sekolah, dan juga wali murid. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Karena SMA, maka kita ajari bagaimana anak-anak memanajemen sampah. Anak-anak yang memilah sampah, kemudian kita siapkan satprasnya. Saya kasih bentuk loft gitu, sehingga semua sampah-sampah plastik begini dikumpulkan oleh anak-anak siswa. Setelah itu, anak-anak yang memanajemen sendiri, sampah itu dibawalah bermitra dengan bank sampah. Dari sana dijual, uangnya dipakai untuk OSIS sendiri Pak, untuk kegiatan OSIS. Dan ternyata luar biasa, dalam tidak sampai 1 minggu, sampah plastiknya itu sudah penuh. Pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam dilaksanakan tidak sekadar memahami konsep pembelajaran itu sendiri, namun bisa mengaplikasikan sesuai dengan dunia nyata yang benar-benar kontekstual pada dunia peserta didik dan bermakna.